wasallam hadirin sekalian rahimahullah, langsung saja kita simak bersama oleh warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim, ulama, para sesepuh, para bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah. Semoga pertemuan kita ini membawakan berkah untuk kehidupan kita, khususnya dalam menggapai kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Seringkali kita mendengar bahwasanya kita berpuasa ini sama halnya dengan para umat-umat sebelum kita ini pun juga berpuasa. Diwajibkan puasa atas kita semuanya itu adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam masalah ini para ulama, para mufassirin memiliki beberapa pendapat. Yang pertama, ayat tersebut mengatakan bahwa kita sama dengan orang-orang sebelum kita itu adalah min haitsu siyamihim. Dilihat dari sisi puasanya, karena memang sama-sama berpuasa. Kemudian satu tinjauan lagi, al-mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan sama adalah umatnya, di mana para umat zaman dahulu itu pun juga diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Menurut sejarah, yang pasti semua nabi itu memiliki ritual berpuasa. Semua nabi, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu memiliki yang namanya puasa. Nabi Adam alaihi salam ketika turun dari surga kemudian ada di bumi, biasanya di surga itu sejuk, biasanya di surga itu anginnya semilir. Ketika sampai di bumi terkena sinar matahari, kulitnya jadi hitam. Nabi Adam dan Siti Hawa kulitnya langsung melepuh. Kemudian datanglah malaikat Jibril, wahai Adam, kalau kamu pengen putih nggak usah facial. Wahai Nabi Adam, kalau kamu pengen bening seperti waktu kamu berada di surga, nggak usah terus kamu repot-repot facial, mani, pedi dan lain sebagainya. Cukup kamu berpuasa 3 hari setiap bulan, yang kemudian tanggal 13, 14 dan 15 kamu berpuasa, di situ nanti kamu akan menjadi putih sendiri. Akhirnya Nabi Adam kali Siti Hawa di situ berpuasa. Tanggal 13, 14, 15, yang pada akhirnya Nabi Adam kembali kulitnya memutih dan semakin bening, semakin gemilang. Makanya
13, 14, 15 ini kemudian dinamakan dengan Ayyamul Bid, yaitu hari-hari putih. Karena memang sejarahnya Nabi Adam fasalnya itu pakai puasa 3 hari setiap bulannya. Makanya ibu-ibu panjenengan kalau pengen putih, langsing, kemilau, charming, ya cukup dengan berpuasa 3 hari selama 1 bulan, yaitu 13, 14, 15. Nabi Adam alaihi salam ketika akan bertemu dengan Siti Hawa, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, Nabi Adam pun juga berpuasa. Yang kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekasihnya yang telah lama berpisah, yaitu Siti Hawa di Jabal Rahmah. Makanya gunungnya itu dinamakan dengan Gunung Kasih Sayang. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa di situ bertemu dengan penuh kasih sayang, cinta yang telah lama pergi datang kembali. Pertemuannya ada di sebuah gunung yang kemudian gunung itu dinamakan dengan Gunung Kasih Sayang. Dalam bahasa Arabnya adalah Jabal Rahmah. Tapi pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu tidak hanya sekedar pertemuan biasa yang tanpa ada tirakat. Nabi Adam berpuasa terlebih dahulu untuk menemukan cinta sejatinya. Nah, panjenengan pun juga seharusnya seperti itu. Kalau ingin menemukan cinta sejati, saya sampaikan kepada jomblo-jomblo fisabilillah, sebaiknya kalian harus berpuasa, bertirakat dalam rangka untuk menemukan cinta sejati. Sama seperti halnya Nabi Adam menemukan cinta sejatinya Siti Hawa, diawali dengan berpuasa terlebih dahulu. Dan bahkan ketika bertemu dengan Siti Hawa, Nabi Adam itu dalam keadaan berpuasa. Jadi puasa ini adalah tradisinya para nabi-nabi zaman dahulu dan memiliki kisah sendiri-sendiri. Nabi Nuh alaihi salam dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya, kaumnya, dan mereka-mereka yang ikut di perahunya Nabi Nuh alaihi salam selama berbulan-bulan, semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Tidak hanya sekedar berpuasa menahan nafsu makan, minum, tidak hanya sekedar itu. Semua para penumpang perahunya Nabi Nuh alaihi salam selain menahan lapar juga menahan syahwat. Tidak boleh ada yang berhubungan suami istri ketika mereka ada di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Sampai kemudian pada tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh bersama dengan kaumnya mendarat di salah satu gunung yang namanya adalah Gunung Judi atau Bukit Judi. Di situ pun Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa tasyakuran lillahi ta'ala. Jadi yang namanya berpuasa itu tidak hanya sekedar untuk bertirakat ketika untuk menggapai sesuatu yang diinginkan. Tidak hanya sekedar puasa dalam rangka tirakat untuk mendapatkan hajat yang mereka inginkan. Tapi yang namanya berpuasa dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun juga dalam rangka tasyakuran, merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum menikah dalam rangka untuk mencari jodoh, berpuasa. Setelah dapat juga dianjurkan untuk berpuasa. Jadi enggak ketika lemesnya tok terus kemudian ingat dengan Allah, terus kemudian dia berpuasa. Tapi ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mereka pun juga dianjurkan untuk berpuasa. Makanya umatnya Nabi Nuh di situ mereka berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Karena tasyakuran atas keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh dan umatnya. Dilanjutkan lagi pada zamannya Nabi Ibrahim. Panjenengan ngertos Nabi Ibrahim itu ketika dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api, Nabi Ibrahim itu dalam keadaan berpuasa.
Makanya saya juga bilang lek jenengan pengen selamat, pengen jaduk dugdeng otot kawat balung tok. Otot kawat balung besi, panjenengan pun juga berpuasa. Nabi Ibrahim itu enggak mempan untuk dibakar, enggak tedas dibakar. Beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi berpuasa menyelamatkanmu. Ini hikmah-hikmah berpuasa yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu pun juga berpuasa. Ketika Nabi Musa akan ngedet dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kan satu-satunya nabi yang memiliki keberanian untuk ngajak Allah ngedet. Makanya kemudian beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Hanya satu-satunya Nabi Musa yang berani minta kepada Allah, ya Allah boleh enggak aku ketemu dengan panjenengan. Semua Nabi itu enggak ada yang berani. Masya Allah. Dan pertemuan di situ sebenarnya bukan pertemuan layaknya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana bertemu face to face. Tapi Nabi Musa alaihissalam di situ ketika berada di Gunung Turisina, Allah belum menampakkan. Allah masih hanya sekedar istilahnya niku menggetarkan saja, langsung di situ gemelegar, hancur gunung-gunung yang ada di sisi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sebelum ketemu dengan atau ketemu dalam kata majazi dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ berpuasa dulu selama 40 hari. Jadi sebelum ketemu secara majazi, Nabi Musa itu 40 hari itu berpuasa. Makanya para ulama-ulama kita zaman dahulu di awal-awal mondok itu mesti disuruh tirakat terlebih dahulu. Mondok di pesantren mana Tebu Ireng oleh Mbah Hasim dikongkon tirakat dhisik. Mondok di mana di Lirboyo dulu oleh Mbah Kiai Manap disuruh puasa terlebih dahulu. Mondok di mana sampai sekarang masih ada di Jawa Timur, alhamdulillah beberapa pondok pesantren kalau ada santri baru mondok di pondok tersebut suruh tirakat terlebih dahulu minimal 40 hari. Dan itu saya tiru di pesantren saya. Tapi tidak pakai puasa. Karena kalau saya wajibkan berpuasa, mereka nggak kuat. Saya wajibkan kalian selama 40 hari di awal di pondok di sini jangan kontak dengan orang tua. Kalian harus ngempet kangen selama 40 hari di pondok pesantren, tidak boleh terima telepon, tidak boleh dijenguk, tidak boleh disambangi. Itu saya niatkan untuk sama halnya seperti Nabi Musa ketika ada di Gunung Turisina. Makanya di sini kalau seandainya dipraktekkan di Siti Khadijah, di Yayasan Khadijah, guru baru awal masuk di Khadijah 40 hari kudu ngempet rasa digaji. Jadi semuanya itu pasti ada prosesnya gitu loh. Nabi Musa sampai mendapatkan gelar Kalimullah itu pun juga ada prosesnya. Dan prosesnya itu pun juga berpuasa. Sampai kemudian apa itu namanya di zaman Nabi Isa alaihi salam umatnya pun juga berpuasa. Yahudi, Nasrani semuanya memiliki tradisi berpuasa. Sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pun juga berpuasa. Malah justru kalau kita hitung-hitung nyuwun sewu, puasa kita ini Masya Allah nikmat dan nyaman bila dibandingkan dengan puasa-puasa zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah Al-Imam At-Tabari memaparkan orang-orang Yahudi itu puasanya subhanallah tidak hanya sekedar 30 hari. Mereka berpuasa 40 hari dengan berbagai macam peristiwa yang harus diperingati ketika hari berkabung puasa. Ketika sakit
puasa. Ketika senang, puasa. Padahal hidup di dunia isinya ya cuman itu. Berarti bisa dikatakan semua hidupnya itu puasa. Orang Nasrani itu pun juga seperti itu. Ketika musim panas, puasa 15 hari. Musim dingin, puasa 15 hari. Ditambah 20 hari berpuasa. Sehingga puasa mereka dalam 1 tahun itu 50 tahun. 50 hari. Begitu yang dikutip oleh Imam At-Tabari. Nabi Daud alaihi salam puasanya bagaimana? Sehari puasa, sehari enggak. Kalau seandainya dia umurnya 60 tahun, katakanlah dia mulai balik umur 15 tahun, berarti dia berpuasa selama 45 tahun dengan cara 1 hari puasa, 1 hari tidak. 45 dibagi 2 sama dengan 22 setengah. Berarti 22 tahun setengah mereka itu berpuasa. Kita alhamdulillah 30 hari. Kemudian kalau libur pitung dino libur. Itu pun juga kadang kalau belum sampai pada usianya ngempet posone dadi poso beduk. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu kenapa kok para nabi melakukan itu semua? Karena untuk menyelamatkan dirinya, karena untuk menyelamatkan umatnya, dan bahkan karena untuk menyelamatkan dunia. Yang pertama, kenapa puasa itu menyelamatkan dunia? Dalam satu riwayat dikatakan, hadis, apabila masih ada ditemukan orang berpuasa pada zaman itu, maka kiamat mundur. Karena syaratnya kiamat, waktu itu tidak ada orang berpuasa. Halo? Paham nggih? Sehingga kalau ada orang puasa Senin Kemis, kita syukur alhamdulillah, kiamatnya mundur, gitu loh. Kalau ada teman kita kemudian masih berpuasa Senin Kemis, puasa Syawal, 10 Muharram, jenengan harus ngacungkan jempol kepada mereka. Ndang poso, aku tak menikmati, soalnya kiamate mundur. Kemudian yang kedua, untuk menyelamatkan pada dirinya sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Para rawuh, setiap dari apa yang kita miliki itu pasti harus ada kafaratnya, harus ada zakatnya, harus ada bayarannya. No free for lunch, kata orang Amerika. Ya kan? No free for lunch. Kalau masalah makan itu nggak ada free, nggak ada gratis. Kalau masalah makan siang, lunch, itu nggak ada free, nggak ada gratis. Makanya ibu-ibu saya sepakat seperti jenengan. Wong limo melbu nanggone warung, setelah selesai makan bayar dewe-dewe. Itu karo wong lanang. Wong limo melbu warung, setelah selesai makan ngebon dewe-dewe. Enggak, artinya begini. Tidak ada dalam kehidupan kita ini yang kita miliki, yang menempel pada diri kita ini yang kemudian digratiskan. Semuanya harus ada zakatnya. Harta yang kita miliki ada zakatnya, namanya zakat mal. Ada yang namanya zakat fitrah. Kita kalau punya harta dari tijaroh, kita kalau punya harta emas dan perak, semuanya ada zakatnya. Tujuannya apa? Untuk mensucikan harta. Sekarang kita ini gombol awake dhewe. Sekarang kita ini sedang membawa diri kita sendiri, membawa hati kita, membawa jasad kita. Apa zakat daripada diri kita? Zakatnya adalah puasa. Maka dari itu dikatakan asyam, bukan asyab, bukan. Tapi asyam zakatul jasad. Puasa itu adalah zakat jasad kita.
Jenengan paham dengan yang namanya zakat mal. Jenengan paham dengan yang namanya zakatul zahab wal fiddah, zakatul ma'din, zakatul rikas dan lain sebagainya. Semua ada zakatnya. Sekarang panjenengan terlupakan bahwa jenengan punya diri, punya jasad, punya hati, punya raga. Ya kudu dizakati. Enak men ora dizakati. Bagaimana cara menzakatinya? Yaitu berpuasa. Sehingga ketika kita memberikan zakat harta kepada para fuqara dan masakin, maka bayarannya adalah harta kita akan menjadi bersih. Ketika kita punya diri, jasad, hati, dan kita zakati dengan berpuasa, maka Allah akan membayar kita dengan kebersihan jasad kita, kebersihan hati kita. Makanya ketika Idul Fitri, minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat hari Idul Fitri. Semoga kembali ke ada yang namanya Fitri di sini? Selamat hari raya Idul Fitri. Semoga kembali ke sing lanang sing mburi enak jadi artinya itu kembali ke nol. Makanya ketika Idul Fitri kita salaman itu bilangnya bagaimana? Kosong-kosong ya say gitu. Betul? Ketika kita itu salaman hari raya Idul Fitri, gimana yang kita katakan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, untuk mengosongkan dari segala perbuatan-perbuatan jahat yang jelek. Hakul adaminya kosong, hakullah kosong, sehingga kita ini menjadi orang yang nol, bersih kembali. Amin amin ya robbal alamin. Makanya itu kemudian dikatakan bahwasanya asyam zakatul jasad. Kemudian menyelamatkan diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, menyelamatkan keluarga kita. Mohon maaf, fitnah yang datang kepada kita ini muncul dari beberapa faktor. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa auladihi wa jarihi. Fitnahnya orang itu muncul dari keluarganya sendiri. Orang bisa terkena fitnah oleh Rasulullah ditaruh yang nomor pertama. Fitnah yang besar itu adalah fitnah orang yang munculnya itu dari keluarga sendiri. Seorang suami kena fitnah, kenapa? Karena perbuatan istrinya. Naudzubillah min dzalik. Demikian juga sebaliknya. Seorang istri kena fitnah karena suaminya sering jajan. Orang tua terkena fitnah, kenapa? Karena kelakuan anaknya. Makanya di situ fitnatur rajuli fi ahlihi, kemudian fi waladihi. Kemudian yang nomor dua, fitnatur rajuli fi malihi. Fitnahnya orang itu berasal dari hartanya. Kadang gitu kita nggak salah apa-apa, tapi karena kita membeli sepeda motor baru, jadi fitnah. Kalau delon tuyule pirang-pirang. Betul? Padahal nggak salah apa-apa. Kita nabung sejak kita masih SMA. Kemudian kita tambah-tambah hartanya. Begitu harta sudah numpuk, pengen tuku gelang emas, pengen tuku kalung emas, dibayangkan sejak puluhan tahun yang lalu. Begitu dibeli, dipakai, pengen tahaddusan bin nikmah, tetap kena fitnah. Betul? Babi ngepet sing digawe kalung gawe. Fitnatur rajuli fi malihi. Fitnahnya seorang laki-laki, fitnahnya manusia itu bisa muncul dari hartanya. Wa fitnatur rajuli fi jarihi.
Fitnahnya orang itu dalam tetangganya. Pernah mengalami hal semacam ini? Nggak ada masalah apa-apa, tapi kemudian kita lihat tetangganya kok kelihatannya nggak ada masalah. Akhirnya yang muncul dari kita rasa hasut. Memang rumput tetangga itu lebih hijau. Nggak ada masalah apa-apa, tetangga beli apa, kita melihat kok tetangga gitu sih enak banget hidupnya. Akhirnya kita jadi marah dengan tetangga kita karena tidak ada alasan yang mendasar. Mungkin juga tetangga melihat kita pun juga sama seperti itu. Permusuhan yang sering terjadi itu karena tetangga dekat atau karena tetangga jauh? Hah? Tetangga lebih dekat lebih rawan untuk bermusuhan. Betul? Tetangga masa gitu? Kan seharusnya tidak begitu. Padahal sudah difilmkan. Betul? Ada filmnya. Makanya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, muliakanlah tetanggamu. Allah dikongkon mulyakne tonggo. Rasulullah tahu bahwasanya memuliakan tetangga itu sulit. Sulitnya bukan main. Sehingga tidak ada bayaran yang hebat kecuali bagi mereka yang memuliakan tetangga. Fitnah-fitnah itu para rawuh, maghribnya kurang berapa menit? Hah? Sampun masuk maghrib. Fitnah-fitnah itu semuanya bisa hilang dengan cara satu, dengan catat ini nanti keluar di ujian akhir nasional. Yang pertama, sholat. Yang kedua, saum, puasa. Yang ketiga, sodakoh. Kemudian yang keempat dan kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selamat berpuasa dan berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi rizki oleh Allah untuk bisa bertemu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Istajib lana du'ana ya Rabb kama istajabta du'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal minna amalana wa salatana wa siyamana wa qira'atana wa tadarru'ana wa i'tikafana ya Rabb wastajib lana du'ana kama istajabta du'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Reza Kiai Al-Haj Dr. Reza Ahmad Zahid LCMA. Alhamdulillah para hadirin sekalian, pada saat ini telah memasuki waktu azan salat maghrib. Dengan berseiring doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil 'uruq wa thabatil ajru insyaallah walhamdulillahirabbil alamin. Kami persilahkan untuk menikmati takjil yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة سيدنا محمد الصادق المفتوح